Pernah nggak kamu merasa kamu sudah kerja keras, sudah hemat, sudah nurut sama aturan hidup, tapi entah kenapa kamu tetap merasa tertinggal? Sementara di luar sana, orang-orang tertentu seperti berjalan di atas eskalator yang bergerak ke atas. Mereka melangkah sedikit, naiknya banyak. Kita melangkah banyak, naiknya sedikit. Kenapa begitu? Jawabannya bukan cuma mereka lebih kaya, tapi karena sistemnya memang dirancang begitu, dan perilaku manusianya ikut mengunci permainan. Biasanya kita diajarkan satu ide sederhana. Kalau kamu kerja keras, kamu akan hidup lebih baik. Orang tua mengulang itu, guru mengulang itu, media mengulang itu, masyarakat membenarkan itu. Dan biasanya kita percaya, karena itu masuk akal, karena itu membuat hidup terasa adil. Kita tumbuh dalam dunia di mana kerja keras adalah penyelamat, pendidikan tinggi adalah tiket, penghasilan tetap adalah pondasi, dan menabung sedikit demi sedikit dianggap cukup. Biasanya kita percaya bahwa perlombaan ini fair, bahwa semua orang mulai dari garis start yang sama, bahwa semua bisa naik kelas sosial, asalkan mau berusaha. Tapi kenyataannya beda, karena di dunia nyata, kecepatan naiknya seseorang sangat ditentukan oleh tiket masuk ke permainan aset, dan tiket itu tidak diberikan secara merata. Kelas atas memulai permainan di lantai 2. Kelas menengah memulai dari lantai dasar. Kelas bawah memulai dari basement. Semua disuruh lari ke lantai 3. Tapi jalur naiknya tidak sama. Ada yang naik lift, ada yang naik tangga, ada yang merangkak. Suatu hari kamu mulai sadar saat kamu dapat gaji pertama. Saat kamu mulai bayar kos, listrik, makan, transport, cicilan. Saat kamu hitung ulang dan ternyata yang tersisa itu cuma serpihan kecil. Dan makin tinggi gaji, makin tinggi biayanya. Lifestyle creep. Upgrade demi upgrade kecil. Semua terlihat normal. Semua terlihat pantas. Tapi suatu hari kamu lihat orang kaya. Caranya bekerja berbeda. Caranya memutuskan berbeda. Caranya melihat uang berbeda. Mereka tidak mengejar penghasilan. Mereka mengejar aset. Mereka tidak bertanya, berapa gaji saya tahun ini? Mereka bertanya, berapa pertumbuhan aset saya tahun ini? Dan saat itu kamu sadar, sistem ini bukan simetris, bukan adil, bukan meritokrasi murni. Sistem ini memihak mereka yang punya akses ke modal, akses ke informasi, akses ke kepercayaan, akses ke risiko yang lebih murah. Perilaku mereka juga beda. Mereka bisa menunda konsumsi. Mereka punya buffer kalau terjadi hal buruk. Mereka bisa beli saat harga turun. Mereka bisa menahan saat pasar naik turun. Sementara kelas menengah hidup dalam pola yang sangat predictable. Bayar tagihan, bayar cicilan, upgrade lifestyle sedikit, kehabisan waktu dan energi untuk belajar tentang aset. Kelas bawah bahkan tidak punya ruang untuk menunda konsumsi, karena semua konsumsi adalah kebutuhan, semua pengeluaran adalah survival. Dan kelas atas, mereka bisa membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka bisa mengalihkan risiko ke bawah. Mereka bisa memindahkan pajak via struktur aset. Mereka bisa memprediksi arah ekonomi lebih cepat. Pada titik inilah kamu sadar, bukan aku yang bodoh, bukan aku yang malas. Permainannya memang tidak dimulai dari garis yang sama. Sehingga kamu harus berhenti melihat dunia ekonomi sebagai sesuatu yang netral. Kamu harus melihat bagaimana sistemnya bergerak. 1. Sistem pajak memihak pemilik aset. Pendapatan aktif kena pajak tinggi. Dividen,
capital gain, dan warisan sering kena pajak rendah. Artinya, orang yang bekerja keras membayar lebih banyak dibanding orang yang punya aset. 2. Bunga majemuk bekerja dua arah. Untuk orang kaya, tumbuh pelan tapi pasti. Untuk orang miskin, menumpuk dalam bentuk hutang yang makin besar. Compound interest bukan hanya konsep matematis. Ia adalah mesin yang menarik kekayaan ke atas dan menarik risiko ke bawah. 3. Akses terhadap risiko tidak merata. Orang kaya bisa mengambil risiko besar dengan konsekuensi kecil. Orang miskin harus mengambil risiko kecil dengan konsekuensi besar. 4. Informasi finansial tersebar tidak merata. Ada informasi yang butuh akses. Ada informasi yang butuh jaringan. Ada informasi yang hanya muncul di ruangan tertentu, pertemuan tertentu, lingkaran tertentu. 5. Perilaku manusia memperkuat struktur ini. Kelas menengah fokus pada kenyamanan, ingin terlihat stabil, ingin pantasan hidup, takut gagal, takut menunda kebahagiaan, ingin mengikuti ritme sosial. Kelas atas fokus pada pertumbuhan, memisahkan emosinya dari uang, tidak peduli gengsi, sabar dan dingin, menggunakan sistem bukan melawan sistem. 6. Biaya hidup naik, tapi pendapatan naik lebih lambat. Inflasi memakan semua yang kamu kumpulkan. Harga properti naik lebih cepat dari gaji. Harga pendidikan naik lebih cepat dari tabungan pendidikan. Sementara aset naik jauh lebih cepat dari gaji rata-rata. 7. Teknologi mempercepat ketimpangan. Orang kaya memakai AI untuk mempercepat kerja. Kelas menengah memakainya untuk hiburan. Kelas bawah bahkan tidak punya waktu untuk memakai AI. Semua ini membuat satu hal jelas. Kamu tidak bisa keluar dari permainan hanya dengan kerja keras. Kerja keras penting, tapi harus diarahkan. Harus punya strategi, harus punya pivot. Dan karena itu, kalau kamu ingin bergerak naik, kamu tidak perlu menjadi miliarder. Kamu hanya perlu bermain dalam aturan yang sama, versi yang realistis. 1. Kurangi keputusan yang meniru kelas menengah. Karena kelas menengah hidup dalam lingkaran kenyamanan. Upgrade kecil, pengeluaran tak terasa, kartu kredit ringan, cicilan demi cicilan. Gaya hidup menengah sama dan jebakan soft. 2. Tingkatkan kebiasaan yang digunakan kelas atas. Sabar, dingin, berpikir jangka panjang, menyimpan tenaga untuk bermain di aset, bukan di konsumsi. 3. Masuk ke dunia aset pelan-pelan. Tidak harus besar, tidak harus cepat, tapi harus konsisten. Karena compound interest bekerja paling keras untuk mereka yang paling sabar. 4. Bangun buffer. Orang kaya bukan hebat karena mereka berani. Mereka hebat karena kalau jatuh, ada jaring. 5. Latih perilaku finansial. Perilaku sama dan fondasi. Sistem sama dengan arena. Aset sama dengan permainan. Tiga-tiganya harus sinkron. 6. Mulai bangun versi kecil dari sistem untuk diri sendiri. Informasi yang lebih baik, pengeluaran lebih terkendali, aset kecil tapi tumbuh, jaringan kecil tapi solid, mindset kurang konsumtif, kemampuan menunda gratifikasi. Karena kebenaran terbesar dalam ekonomi adalah ini, dunia tidak berubah dengan cepat, perilaku manusialah yang berubah duluan. Dan saat perilaku berubah, posisi kamu dalam sistem bisa ikut berubah. Itulah kenapa orang kaya makin kaya, bukan hanya karena mereka punya uang, tapi karena sistem dan perilaku bekerja selaras. Dan kita bisa mempelajari itu pelan-pelan. Pada akhirnya, bukan tentang garis start, tapi tentang bagaimana kamu belajar membaca permainan,
Bagaimana kamu mengeksekusi strategi jangka panjang? Bagaimana kamu bertahan lebih lama dari distraksi? Karena dalam permainan modern, yang menang bukan yang berlari kencang, tapi yang berjalan paling stabil.